Trimester pertama pada 12 minggu. Ini seorang ibu yang kasusnya kebetulan dirujuk karena sejawat dokter yang memantau selama ini mencurigai adanya penebalan tengkuk kulit lehernya. Jadi yang diperiksa itu adalah tengkuk leher atau nuchal thickness, penebalan tengkuk. Jadi kulit di belakang lehernya itu tebal dan itu menjadi dasar kecurigaan. Ibu ini kemudian dirujuk untuk kita screening. Penebalan tengkuk itu korelasinya bisa dengan suatu kelainan genetik ya, yang paling sering seperti trisomi 21 atau Down syndrome. Pasti ibu-ibu sudah banyak membaca ya. Meskipun demikian ada juga yang tidak berhubungan dengan kelainan genetik tetapi berhubungan dengan kelainan kondisi fisik yang lain yang cacat. Mungkin jantungnya ada yang bermasalah, bocor, atau ginjalnya ada yang bermasalah ya. Karena penebalan tengkuk itu adalah jaringan limfatik atau pembuluh darah getah bening di tubuh bayi yang terganggu. Makanya tengkuknya jadi melebal. Jadi menebalnya itu karena jaringan limfa, jaringan limfatik di tubuhnya janin itu yang rusak. Jadi kalau kita ukur tengkuk itu batasnya sekitar 2,5 mm ya, di bawah itu. Ini yang kita lihat tengkuknya kok tebal sekali. Jadi kalau bahkan kadang-kadang itu ibu-ibu yang melihat sejauh pas pemeriksaannya tepat ya di bagian tengkuk, ibu-ibunya malah ngerti sendiri ya, dok itu kok tengkuknya bukannya kok tebal ya. Nah ini tebalnya sampai 2,3, tapi nanti di beberapa batas ternyata dia lebih tebal lagi. Jadi ya sebaiknya kita waspada ya. Betul kita tidak bisa merubah apapun karena ini kan kondisi yang sudah terjadi. Tapi ya kita harus membantu orang tua sampai mereka tegak diagnosis pastinya ya. Apalagi kasus seperti kasus bayi tabung atau IVF di mana janin sudah sedemikian kita tunggu ya, ternyata membawa suatu kasus yang kemungkinan cacat genetik ya. Ini saya dari tadi mencoba mencari tulang hidungnya tapi kok saya nggak nemu-nemu. Ya bagian wajah saya cari tulang hidungnya kok tidak terlihat dengan jelas ya. Ibunya tidak obesitas, ibunya dalam body mass index yang normal. Jadi ini pemeriksaan dari abdomen saja sudah cukup ya. Saya tidak melihat ada nasal bone-nya, tulang hidungnya saya tidak temukan. Jadi absent nasal bone ditambah penebalan nuchal thickness, jadi NT-nya tebal, itu sudah dua marker yang positif mengarah pada kecurigaan kelainan genetik seperti trisomi 21 ya. Ada lagi kelainan lain, genetik itu banyak. Bisa nomor-nomor lain juga ya yang membuat kondisi tengkuk tebal. Ini kelaminnya coba saya lacak, ternyata mungkin perempuan. Jadi sekalipun kita prosedurnya kita lakukan bayi tabung atau IVF ya, in vitro fertilization, itu tidak menutup kemungkinan bahwa suatu kasus itu bisa terjadi penyimpangan ya, seperti terjadilah kecacatan genetika. Maka pada kasus-kasus IVF atau bayi tabung selalu kita anjurkan pre-implantation genetic test. Masalahnya itu masih mahal sekali ya, belum terjangkau. Kalau PGT kita mau analisa genetik embrio itu sekarang mungkin di Vietnam aja sekitar 6-7 juta ya per embrio. Kalau di tanah air mungkin masih sekitar
16-20 juta per embrio. Jadi biasanya kan kita melakukan pemeriksaan embrio yang baik itu dari morfologi ya, grade. Tapi kalau di negara-negara maju kita sudah harus PGT, pre-implantation genetic test, sebelum kita memilih embrio yang akan kita transferkan kembali pada kasus bayi tabung. Kembali ke kasus ini, jadi kita melihat tengkuknya tebal ya, tengkuk itu di belakang lehernya tadi. Ini saya mencari ukuran dari kepala, otak. Ya, otak masih dalam bentuk yang normal, ada bagian yang kupu-kupu itu ya, itu adalah bagian korteks otak. Dok, apakah tengkuknya nanti mungkin bisa kempes? Ya, bisa. Ada kasus yang namanya resolusi spontan, jadi dia kempes sendiri. Tetapi ya tetap jangan lengah ya, jangan terus kita beranggapan oh nanti semua kasus dengan tengkuk tebal pasti kempes. Ada kasus yang malah makin bengkak, jadi hidrops fetalis ya, bayinya jadi bengkak semua. Tidak seluruh kasus itu bisa kempes. Malah ini ada kita lihat edema tadi ya, bagian tubuhnya kulitnya sudah membengkak. Karena kalau membengkak itu nanti larinya ke arah hidrops fetalis ya, jadi bayinya jadi bengkak keseluruhan. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Sekarang kita akan lakukan uji genetik namanya non-invasive prenatal test. Yaitu jadi bagian tengkuknya tuh sampai gelambir tebal sekali. Itu namanya cystic hygroma. Jadi bagian lehernya tuh berkista-kista, gelambir begitu. Nah sekarang setelah kita nanti keluar hasilnya NIPT kan, ya kita jelaskanlah kondisinya pada orang tuanya ya. Bagaimanapun kan mereka yang nanti akan melanjutkan proses kehamilannya itu. Ini 3,6 mili, tebal sekali tengkuknya. Ya dengan suatu kondisi Down syndrome ya, mungkin kita harus bisa mengedukasi ya anak-anak dengan kebutuhan khusus. Apalagi kalau orang tuanya sedemikian mengharapkan, sudah menikah bertahun-tahun belum berhasil hamil, begitu terjadi kehamilan lah kok muncullah suatu kondisi yang kita curiga ke arah Down syndrome ya. Jadi ya kita wajib membantu sampai diagnosa itu tegak ya. Jadi marker-marker yang menuju ke arah cacat genetik kan sudah terlihat. Jadi kita anjurkan Bu, kita sekarang pastikanlah dengan non-invasive prenatal test ya, NIPT ya, sudah cukup cepat bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sekarang. Nah tinggal nanti begitu kita sudah tahu hasilnya kan ya, orang tua paling tidak sudah mempersiapkan diri ya, yaitu tengkuknya leher. Karena kalau kondisi tersebut benar Down syndrome ya, jadi itu pun nanti belum tentu kehamilan itu mungkin bisa berakibat fatal kalau pada minggu-minggu ke-20 ya. Biasa karena kondisi-kondisi tersebut berkaitan dengan cacat sindrom yang lain. Jantungnya mungkin ada masalah, jantungnya bocor atau ada ginjalnya tidak bagus. Jadi ya kita sudah jelaskan dulu ke orang tuanya Bu, kalau sudah kondisi kecurigaan cacat genetik, prognosisnya tidak terlalu baik. Jadi ini minggunya masih 12 minggu seingat saya ini waktu dirujuk ini. Ya, jadi semua fakta ya kita harus jelaskan ya. Kondisi yang kemungkinan terjadi dan harapan prognosisnya ya. Sambil kita menunggu hasil genetika bisa kita periksa ya. Ya semua dijalani dulu ya, meriksa lab, tokso, rubella, tos, semua pemeriksaan lab dasar, vitamin semuanya harus kita
siapkan ya. Jadi kalau seperti ini ya kita kadang-kadang kita berikan opsi kan, mereka mau melanjutkan pemeriksaan apa, misalnya mau kita lakukan pengambilan air ketuban atau mengambil darahnya bayi ya mereka pasti tahu ya, cuma kan tentunya kita memikirkan untuk melakukan hal yang invasif atau tidak. Sekarang kita sudah mengarah ke hal yang tidak invasif ya, jadi sudah mengambil dari gen si bayi yang tercampur di darah ibu ya, namanya NIPT itu. Kemudian ditambah dengan marker-marker yang sudah terlihat jelas seperti tengkuk yang tebal, terus tulang hidung yang tidak ada ya. Jadi ini baru masuk minggu ke-12 ya, dengan mengarah kondisi ke hidrops fetalis. Jadi kita belum tahu nanti, sambil menunggu hasil pemeriksaan genetika keluar, orang tuanya juga sudah kita edukasi ya. Mudah-mudahan ya genetikanya normal dan kulit di tengkuknya itu bisa kempes secara spontan. Dan kita mesti anjurkan kalau dedeknya nanti bertahan ya kita harus cek pada trimester kedua ya, kita mesti melihat struktur jantungnya benar-benar, jangan sampai lolos kelainan itu jantung.